Selamat datang di channel Komputopedia bersama saya Yonatan. Dan kali ini kita akan berbicara masalah perseptron dan algoritma belajarnya. Jadi stay di sini terus, jangan kemana-mana. Seperti yang teman-teman lihat di layar ini ada arsitektur dari perseptron. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa membuat parameter theta ini yang menjadi batas, menjadi threshold. Ini kita bisa ubah menjadi parameter yang bisa dipelajari seperti itu ya. Nah, hal ini biasanya disebut dengan bias. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, mungkin saya tuliskan dulu bagaimana cara menghitung perseptron ya. Pertama adalah kita menghitung dari net M, itu sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N, dari WIM dikali XI. Nah, kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa coba lihat video sebelumnya di series kali ini ya. Jadi WIM ini adalah weight dari input ke I menuju output ke M, dan XI adalah input ke I, seperti itu. Nah, untuk outputnya sendiri, Y itu sama dengan 1 jika net M itu lebih besar dari threshold theta, dan 0 jika net M itu kurang dari threshold theta. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah theta-nya ini. Bagaimana sih cara kita bisa membuat theta ini bisa dipelajari gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengatur, kita tidak perlu menginisialisasi theta, atau kita tidak perlu mencari sendiri theta-nya ini. Nah, dari sini kita bisa kembangkan persamaannya jadi seperti ini ya. Jadi net M dikurangi theta lebih besar sama dengan 0. Jadi theta ini kita pindah ke kiri, itu juga dengan 0 ya. Ini juga kurang dari 0. Nah, ini juga sama dengan 1 jika net M ditambah negatif theta. Itu lebih besar sama dengan 0, dan dia 0 kalau dia kurang dari 0. Nah, sekarang negatif theta ini kita artikan dengan bentuk lain gitu. Jadi negatif theta itu sama dengan weight theta dikali dengan 1. Atau dia bisa disebut juga theta sama dengan weight theta dikali dengan 1. Kenapa negatifnya ini hilang? Kenapa dia bisa hilang? Karena weight ini adalah, jadi weight theta adalah anggota dari bilangan real. Jadi kita nanti negatif dan positifnya kita biarkan algoritma learningnya yang menentukan angkanya berapa. Jadi tidak peduli weightnya seperti apa, theta ini nanti hasilnya adalah negatif theta, seperti itu. Nah, jadinya setelah kita mencari ini, net M itu sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N, dari weight input ke I menuju output ke M dikalikan dengan input ke I, ditambah weight theta dikali dengan 1, atau dia sama dengan jumlahan dari 1 sampai dengan N, weight I ke M dikalikan input ke 1 ke I, ditambah dengan weight theta. Nah, biasanya weight theta ini disebut juga dengan bias atau B. Biasanya ditulis seperti itu. Nah, dengan formula ini arsitekturnya jadinya seperti apa? Arsitektur perseptronnya jadinya seperti ini. Jadi di sini ada input layer,
output layer. Dan di input layer ada banyak input ya. Ini dia dari input layer ini dia ditambah satu buah neuron lagi. Jadi neuron ini isinya selalu satu. Jadi menyesuaikan dengan bentuk ini ya, dengan bentuk ini. Kemudian di output layer dia juga banyak outputnya. Nah ini semua fully connected seperti biasa. Ini juga termasuk dari neuron ini. Nah bedanya kalau di sini kan biasanya ini WIM, ini adalah B karena dia bias, BIM seperti itu. Nah kemudian kita lanjut, kita akan mempelajari bagaimana cara mempelajari parameter-parameter weight ini ya, weight kemudian bias seperti itu. Sebut ini dengan learning rule, perceptron. Nah pertama, perseptor tadi kan seperti yang saya bilang bahwa kita harus mempelajari weight dan biasnya itu ya. Nah artinya kita itu ingin bahwa weight yang baru yaitu weight T plus 1 dari input I ke M itu sama dengan weight yang lama yaitu weight pada waktu T, ini waktu T plus 1 dari I ke M ditambah dengan sebuah parameter, atau dia istilahnya dia ditransformasi gitu ya kalau dalam vector space gitu. Jadi dia ditambah dengan sebuah parameter seperti ini. Nah bagaimana cara menghitung nabla W-nya ini, perubahan W-nya ini? Jadi perubahan W-nya ini atau nabla W itu sama dengan sebuah parameter kita sebut eta dikalikan dengan target. Jadi pada dataset aslinya itu outputnya harusnya berapa dikurangi dengan hasil prediksi, hasil output dari ini ya. Jadi ini dia akan mengeluarkan Y M seperti itu. Nah itu kita hitung Y-nya ini berapa dikalikan dengan input XI seperti itu ya. Oh ya ini lupa saya anotasinya. M YM YM ini XIM. Nah sampai sini dulu ini sudah cukup banyak ya formula-formulanya. Yang perlu teman-teman ingat adalah ini kedua hal ini. Perlu teman-teman ingat karena ini sangat penting kedua hal ini ya di bagian learning algoritmanya. Nah, algoritma untuk pembelajarannya sendiri seperti apa akan saya tunjukkan. Ini adalah algoritmanya itu sendiri. Pertama, perseptron itu kita hitung dulu, kita inisialisasi dulu. Bentar saya ganti warna. Inisialisasi dulu W dan B, kemudian eta. Eta ini sebenarnya apa sih? Saya belum jelaskan. Eta itu adalah kecepatan dari perubahan weight. Jadi kalau misalkan etanya itu
sangat besar gitu ya, 10 gitu, dia pasti perubahan weightnya akan lebih cepat daripada yang etanya sama dengan 1, seperti itu. Nah, normalnya eta ini di inisialisasi seperti itu ya, dari lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Biasanya malah sangat dekat dengan 0 gitu ya. Nah, setelah kita inisialisasi weight, bias, dan eta, kita masukkan dari dataset, kita pisah menjadi ini adalah input. Jadi di situ saya tulis X kapital seperti X apa ya istilahnya ya, kapital ya, X kapital itu adalah vektor gitu atau matriks gitu ya. Yang isinya adalah inputan itu sendiri, ini X1, X2 hingga Xn. Dan itu Y hat, Y-nya juga di bold gitu ya. Y hat itu adalah targetnya, itu juga vektor. Ini isinya adalah Y hat 1 hingga Y hat M. Nah, kemudian untuk trainingnya seperti ini teman-teman. Jadi ada sebuah stopping kriteria gitu ya. Di sini ada stopping kriteria. Stopping kriteria. Dan ini bebas teman-teman ingin menentukannya seperti apa. Biasanya ketika kita biasanya menggunakan iterasi, jadi semisal iterasinya lebih besar dari suatu bilangan E gitu ya, maka dia berhenti. Nah, untuk masing-masing iterasi kita menghitung. Jadi untuk masing-masing X ini, untuk setiap X dan Y hat yang ada di X dan Y, kita hitung net M, kemudian kita hitung Y-nya, kemudian kita hitung nabla W pada perhitungan ini ya. Nah, kemudian nabla W ini, oh iya, jadi karena yang saya sebut tadi, bias ini juga termasuk di dalam weight. Bias juga akan diupdate di sini. Jadi ada sebuah parameter bias gitu pada time T plus 1, dia WT ditambah dengan nabla B, seperti itu. Jadi semua weight dan semua biasnya di-update. Nah, setelah selesai di-update, bagaimana? Kita hitung lagi, kita coba lagi apakah dia nablanya itu masih lebih besar dari 0 atau seperti apa gitu ya. Jadi kita training, kita loop terus di sini sampai selesai. Nah, kemudian kita evaluasi apakah sudah termasuk ke dalam stopping kriteria atau belum. Kalau sudah, ya kita berhenti seperti itu ya. Nah, mungkin biar lebih jelasnya kita bakal lihat di Excel, akan saya tunjukkan. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini kita punya 4 buah data. X-nya adalah suhu air gitu ya. Nah, ketika suhunya 20 dan 90, dia berdasarkan dari algoritmanya, pertama-tama kita inisialisasi weight, bias, dan etanya. Kali ini weightnya saya inisialisasi dengan 0,1 dan biasnya minus 45. Kemudian adalah kita hitung netnya dulu. Jadi net itu sama dengan weight dikalikan dengan input ditambah dengan bias. Weight kali input tambah bias. Nah, kemudian Y-nya ketika net itu lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya 1. Jika tidak, maka hasilnya 0.
Nah, kemudian kita hitung deltanya. Nah, jadi delta W ini berbeda dengan delta bias ya. Jadi untuk delta W itu sama dengan eta dikalikan target dikurangi output dikalikan dengan inputnya. Nah, bedanya delta bias itu di mana? Kalau tadi delta W ini inputnya adalah ini, delta bias inputnya adalah 1. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di sini ya, inputnya bias ini selalu 1. Jadi inputnya bukan X tapi 1 seperti itu ya. Nah, di sini berarti sama dengan eta dikali dengan target dikurangi output. Sorry, ini harusnya pakai. Nah, dikali dengan inputnya 1. Seperti itu. Nah, setelah selesai bagaimana kita update WT plus 1. Ini WT plus 1 itu sama dengan weight sebelumnya ditambah dengan delta W. Itu juga dengan bias. Bias sebelumnya ditambah dengan delta B. Jika kita sudah punya weight baru, kemudian kita cobakan parameter baru ini dengan inputan yang baru, walaupun di sini tidak terjadi perubahan ya. Jadi langsung saja kita update seperti ini. Oke, karena dia sampai saat ini target dan outputnya masih sama ya. Oh sorry, ini kemungkinan salah. Oh iya, etanya harus kita lock ya berarti. Kemudian kita update lagi weightnya, tidak terjadi perubahan. Kita hitung netnya ya. Nah, mungkin teman-teman sampai sini sudah bisa menebak gitu ya. Kalau netnya seperti ini, maka outputnya nanti akan salah. Nah kan di sini targetnya adalah 1, tapi dia prediksinya kosong. Jadi dia prediksinya bahwa 110 derajat ini tidak mendidih. Nah, karena di sini terjadi error, jadinya Y hat dikurangi Y ini tidak sama dengan 0, tapi 1 ya. Karena 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Makanya delta W pasti tidak sama dengan kosong. Seperti itu. Karena di sini tidak sama dengan kosong, weight-nya dan biasnya dia akan berubah pada iterasi berikutnya. Nah, seperti itu. Cobakan lagi weight barunya, ternyata masih error. Nah, ini kan datanya sudah habis teman-teman. Kita sudah sampai sini lah. Nah, kemudian bagaimana? Sampai sini. Kemudian bagaimana? Kita bisa ulangin lagi sampai stopping kriterianya dipenuhi gitu. Nah, misalkan stopping kriteria saya adalah kalau data ini sudah dihitung 4 kali. Seperti itu ya. Nah, terus sampai 4 kali. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Keempat. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada iterasi yang ketiga ya. Iterasi yang ketiga sudah tidak terjadi error. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan errornya ini sebagai stopping kriteria. Misalkan while errornya ini jumlah dari error semuanya ini, jadi Y hat dikurangi Y, semuanya dikurangkan seperti itu, kemudian dijumlahkan sama dengan 0, dia berhenti. Itu juga bisa sebagai stopping kriteria. Nah, kali ini kita menggunakan yang mudah saja. Jadi kalau sudah 4 kali iterasi, dia berhenti. Nah, teman-teman tadi saya sempat menyebutkan bahwa kalau eta itu adalah kecepatan perubahan weight. Jadi, apa itu artinya? Jadi, eta ini sangat berpengaruh dengan delta. Jadi ketika etanya ini sama dengan kita ganti dengan 10, maka dia akan 10 kali lebih besar. Kira-kira kalau tadi dari 0
dia kan 10.000 kali lebih besar. Sorry, 1000, ya, 10.000 kali lebih besar. Temen, nah, efeknya di mana? Efeknya nanti ketika kita training, ketika etanya ini sangat besar, dia bisa saja melompati weight yang optimal. Kan delta W ini digunakan untuk untuk merubah parameter W dan B-nya. Jadi bisa jadi dia melompati W dan B yang optimal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dia angkanya hanya ada 0,1, 1100,1 dan 900,1. Kemudian dia berulang. Ini artinya apa? Dia lompat gitu. Jadi katakanlah kira-kira seperti ini. Bentar, saya ganti dulu ke kira-kira seperti ini. Adalah kita punya error gitu ya. Ini adalah error. Adalah parameter weight-nya. Jadi weight. Ini weight. Jadi ini weight-nya 0. Mungkin kalau bisa kita jabar. Jadi errornya dia sama dengan 1. Kemudian pada weight tertentu, weight A gitu ya, dia errornya hilang. Pada weight tertentu yang lain, weight B gitu, dia errornya naik lagi. Saya sebut dengan melompati itu, misalkan kita sekarang posisinya sedang di sini gitu ya, head gitu. Kita posisinya di sini. Nah, karena delta W-nya itu besar, dia bisa jadi merubah sampai ke sana gitu, sampai ke sana. Nah, sekarang weight-nya jadi di sini. Kemudian kan ini delta W T1 gitu. Kemudian delta W2 lompat lagi kembali ke sana. Dan delta T2. Nah, akhirnya ini akan lompat terus kembali sini. Dia tidak pernah masuk ke dalam posisi ini tuh, teman-teman. Itu yang terjadi kalau etanya terlalu besar. Itu seperti yang saya sarankan tadi, eta itu sebaiknya dari antara 0 hingga 1. Jadi misal 0,01 seperti itu ya. Nah, ini aja 0,01 sampai dengan iterasi keempat dia belum mampu merepresentasikan datanya gitu. Dia belum mampu mempelajari datanya. Nah, apa yang terjadi kalau ini terlalu kecil? Terlalu kecil juga, perubahan datanya itu sangat sedikit, perubahan weight dan biasanya sangat sedikit. Jadi ini bisa mempelajari, cuman membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Mungkin kita bisa coba panjang gitu ya. Ups. Belum berhasil mempelajari seperti itu ya teman-teman ya, karena perubahannya terlalu kecil. Mungkin kita bisa coba 0,005, sedikit lebih bagus gitu, karena pada iterasi ke berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5 dia sudah berhasil, tapi tetap lebih lambat daripada 0,001. Iterasi ketiga dia sudah mampu mempelajari modelnya. Nah, untuk melakukan training ini, saran saya adalah gunakan eta yang kecil, tapi gunakan iterasi yang banyak. Memang bakal lama, tapi paling tidak teman-teman lebih mendapatkan kepastian bahwa algoritmanya, bahwa perseptron ini mampu mempelajari data yang teman-teman punya, daripada teman-teman menggunakan eta yang besar tapi dia tidak mampu mempelajari seperti ini ya teman-teman.
Teman-teman bisa lihat weight-nya dan biasnya dia kembali terus gitu. Dia tadi kan kita inisialisasi minus 45, dia minus 46, kembali minus 46 lagi, seperti itu. Sama dengan weight-nya. Weight-nya adalah 11,1, 9,10, kemudian 11,1, 9,10. Ini akan berulang terus dan tidak pernah berhenti gitu ya teman-teman istilahnya. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya harap penjelasan saya cukup jelas. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus video-video dari kami. Saya Yonatan, pamit undur diri dari kami anak bangsa untuk Indonesia.